Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia hari ini. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sinta Rakanita dengan nomor induk dosen nasional 0921068206 akan memaparkan persepsi diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Perlu kita ketahui bersama bahwa peranan perguruan tinggi di dalam masyarakat ada 3. Yang pertama, sebagai pendidik atau pengajaran. Yang kedua, penelitian. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebagai dosen yang sedang mengikuti Serdos Smart 2022, saya ditugaskan untuk memaparkan bidang pengajaran dengan mengangkat mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan beban kerja SKS 2. Oke, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Kabar baik. Kabar baik semuanya, terima kasih. Saya berharap semuanya baik-baik saja ya. Sekarang kita akan coba untuk masuk pada poin penjelasan tentang pertemuan ke-7 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yang lalu kita coba kita sudah mendapat ilmu tentang definisi-definisi ilmu kesehatan masyarakat ya. Nah, sekarang kita mau masuk di penjelasan tentang peran apoteker di kesehatan masyarakat. Nah, di sini mahasiswa menemukan peranan farmasi dan apoteker dalam kegiatan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kan adik-adik tahu sendiri bahwa farmasi itu termasuk tenaga kesehatan, tapi punya fungsi di daerah pengobatan. Nah, sub CPMK, artinya capaian ada 3 yang kakak harapkan bisa adik-adik terima untuk pertemuan 7 ini. Yaitu adik-adik bisa menyebutkan peran apa saja apoteker di dalam kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat biasanya puskesmas, rumah sakit, ya. Apotik masuk komunitas. Kemudian menjelaskan peranannya seperti apa. Kemudian yang terakhir membedakan peranan itu. Oke. Nah, berikut silakan adik-adik masuk ke www.menti.com, kodenya 6300-9694. Jawab pertanyaan yang ada di sana. Terus 694. Masuk ya. Nah, masuk begini. Terus. Ada yang sudah masuk? Kak, kodenya berapa tadi? 6300 6300 9694.
Jadi di situ ada beberapa poin. Kira-kira muncul di layar enggak ini? Sudah masuk? Peranan, sebutkan apa saja tugas seorang farmasi dan apoteker di puskesmas dan rumah sakit. Total poin kalian dicatat ya. Dia kasih berapa itu poin-poinnya di sebelah kanan. Kalau sudah diisi, disubmit. Saya beri waktu 1 menit. Ini adalah pretest. Sudah? Ibu, linknya Ibu apa tadi Ibu? Kodenya 6300 9694. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, adik-adik silakan tampil isi saja ini. Ini pretest. Yang mampu isi semua 2, 4, 6, 8, 10 itu wah keren banget. Yang cuma isi 1, 2, 1, 3 ya tidak apa-apa. Yang penting ada nilainya masuk. Setelah diisi disubmit. Itu adalah pretest. Oke. Sudah? Mungkin ada yang ada gangguan sinyal, enggak apa-apa nanti. Tinggal ditulis di chatting. Nanti saya kalkulasikan sendiri. Enaknya ini kita bisa lihat poin adik-adik semuanya. Oke. Silakan disubmit ya. Terus kita kembali ke penjelasan. Layarnya sudah kembali ke PowerPoint? Iya Kak. Sudah kembali ya. Oke, itu adalah pretest kita. Nah, kata Alex Evans, PharmD, MBA tahun 2021, peran farmasi di public health itu ada 8. Yang pertama akademik, kedua pengembangan obat, ketiga penasehat ahli, yang keempat keamanan obat, 5 manajemen terapi pengobatan, 6 farmakogenomik, 7 vaksinasi, 8 layanan kesehatan. Nah, saya tambahkan ada 2, farmakoekonomi dan farmakovigilance. Dia kan 2021. Nah, saya 2022. Oke. Mungkin adik-adik yang sudah isi di ini silakan disubmit ya. Next, nanti penjelasan dulu. Ini bidang akademik. Ya, seperti sekarang adik-adik kami bertugas untuk menghasilkan apoteker-apoteker baru yang lincah dalam bidang IT, yang lincah dalam bidang pelayanan langsung ke pasien, farmasi klinik. Yang mau jadi penemuan obat, yang mau melakukan penemuan obat juga bisa. Nanti kita lanjutkan di sesi di akademik level S2. Nah, ini tugas seorang apoteker. Kalau yang ini vaksinasi, kebetulan ini saya sendiri. Terus yang ini barusan temanku yang di Jepang, dia bagian pengembangan obat. Ini balon argon. Jadi penemuan. Kalau yang di sebelah sini, ini kelihatan ya? Dari tangkapan layar kalian. Ini adalah evaporator di Jepang. Jadi mereka pakai shield ini. Nah, ini adalah tambahan farmakovigilance. Apa sih farmakovigilance itu? Farmakovigilance dia khusus obat-obat atau alat kesehatan yang sudah diperjualbelikan di masyarakat. Nah, dicek kembali khasiatnya, dicek kembali manfaatnya. Apakah benar dia tidak menimbulkan risiko? Atau misalnya vaksinasi COVID nih sudah berjalan. Nah, kita evaluasi ulang. Ada nggak KIPI-nya? Ada gejala-gejala after divaksin. Seperti itu. Nanti kami gabungkan datanya dan diolah.
itu sebagai laporan ke pemerintah atau ke bagian yang keluarkan biaya, yang keluarkan uang. Misalnya Indonesia BPJS misalnya. Pharmacovigilance, ini lagi yang tadi ada sudah farmakogenomik yang dari Alex. Dari Alex dia sudah ngomong tentang farmakogenomik. Ini fungsinya lebih ke arah customize. Customize itu artinya obat itu ternyata cocok-cocokan gitu. Mungkin kita kakak beradik. Misalnya si Yandi kakak beradik sama si Yani. Yani sama Yandi. Tapi ternyata si Yandi sembuhnya kalau minum Ultraflu. Sementara Yani sembuhnya kalau minum Sanaflu. Nah, beda kan? Meskipun satu kandungan, maksudnya satu rahim, ternyata beda. Meskipun satu saudara. Nah, ini biasanya dipakai dulu itu dipakai untuk pasien-pasien kanker. Ada obat yang tidak semua obat berefek pada semua orang ternyata. Jadi kita harus lihat profil genetiknya dia. Baru kita personalisasikan, artinya dicocokin per individu. Ini benar-benar memang prosesnya butuh biaya yang tinggi. Nah, satu lagi yang perkembangan baru itu farmakoekonomi. Kalau farmakoekonomi ini fokus ke biaya. Jadi, apakah obat yang diberikan ke masyarakat itu berdampak positif kepada masyarakat atau cuma tidak menyembuhkan, cuma istilahnya vitamin tapi tidak berdampak apa-apa, justru malah menambah biaya. Jadi kita lakukan evaluasi ekonomi kesehatan. Gitu. Misalnya ada, ya saya tidak perlu jelaskan lebih dalam dari sini. Bila ada pertanyaan silakan bertanya ya, nanti di ujung dicatat dulu di chattingan, nanti saya jawab sekaligus. Nah, peluang dan tantangan di masa depan. Ini gambar apa nih? Toko obat di India. Obat di India kayak begini. Sebenarnya di Indonesia ada mirip di Pramuka, tapi nggak tahu sekarang apakah sudah lebih rapi atau enggak. Ini saya ambil dari berita tentang paracetamol yang unmonitored paracetamol. Jadi karena COVID, jadi pasti orang banyak butuh paracetamol kan. Padahal sebenarnya ya penggunaannya harus dimonitoring atau dikontrol. Nah, apoteker sekarang kan sudah punya telemedicine ya di Indonesia. Apa namanya? Coba sebutkan adik-adik yang telemedicine yang adik-adik tahu. Ayo, Yandi. Yuvita. Sebutkan satu contoh. Kalau kita mau pesan obat, pesan online aja gitu. Yuvita, Yunira, Nilu. Ada yang bisa sebutkan, Bute? Siapa yang pernah beli obat online selama COVID? Belum Kak, baru ini dengar telemedicine Kak. Belum, Oh, Kak. baru ini dengar ya. Oh, Iya, oke. Kak. Iya, Ada Kak. ada yang sudah pernah? Belum ya? Belum satu pun. Kalau saya sudah pernah beli di Halodoc. Nah, sebenarnya ternyata itu banyak. Ya, sudah telemedicine itu sudah banyak. Kalau di sini saya biasanya pesan masih online tapi langsung ke grup ke grup PA, tapi belum diresmikan aplikasinya. Nah, oke. Untuk menghadapi tantangan kita kan tantangannya kita harus disuruh jaga jarak. Yang kedua, komputerisasi itu kenceng banget internet ya. Mau pesan ini aja, ini apa saja itu bisa. Nah, jadi kita harus beradaptasi. Masalah jual beli di toko itu sudah mulai menurun. Orang lebih senang pegang HP, aplikasi langsung diantar. Terus meningkatkan telemedicine ini kesehatan, terus kayak misalnya
Kalau saya saya ada pegang lansia. Ada beberapa pasien lansiaku, baik itu di Papua, Jakarta, Bandung. Kalau mereka ada masalah, saya langsung mereka konsultasi ke saya. Terus yang ketiga, perluas praktek untuk memenuhi permintaan perawatan kesehatan. Kita praktek sekarang ya praktek online juga, nggak perlu istilahnya hadir, tapi kalau misalnya ada yang bermasalah, langsung pakai foto, pakai video. Kalau memang benar-benar tidak bisa, baru kita hadir mendekati pasien, menyentuh pasien. Nah, oke. Begitu tentang materi pertemuan 7. Nah, adik-adik kan sudah masuk nanti masuk pertemuan 8 itu kan UTS. Nah, sekarang saya kasih gambaran setelah UTS, ujian tengah semester, kita akan melakukan baksos atau bakti sosial, pengobatan. Ya, itu kesempatan adik-adik untuk bersentuhan dengan pasien. Gimana sih jadi apoteker yang sebenarnya? Ini sekilas kooperatif model ada di. Nah, ini gambaran project based learning, gambaran kalau adik-adik baksos. Ini kebetulan angkatan 2012 dilakukan tahun 2014. Kalau yang di foto gambar ini angkatan 2015, mereka melakukannya tahun 2017. Karena IKM ini untuk semester 4 dan 5. Ini kegiatannya di Kulawi. Mungkin ada yang kenal dengan wajah-wajahnya. Oke. Jadi seperti itu. Kalau untuk sekilas pembelajaran kooperatif model, saya ini dia. Kalau kelompok kan kalian sudah ngelakuin waktu semester pertemuan-pertemuan sebelumnya toh, yang ini. Jadi laporan tiap kelompok melakukan presentasi. Jadi metode kooperatif ini teman-teman dibagi kelompok-kelompok terus mempresentasikan materi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Jadi kalau ada pasien yang persiapan kalian, kalau ada pasien yang datang, Kak atau Ibu atau Bapak, saya sakit diare, tapi saya demam. Dikasih obat apa tuh? Ya diare tapi demam, berarti ada infeksi. Nah, terus kalau nggak demam, jangan dikasih obat anti infeksi. Nah, ini metode direct instruction yang tadi saya jelaskan untuk pertemuan 7. Tentang anemia, penyakit tidak menular. Sama seperti tadi barusan. Oke. Ada pertanyaan kira-kira adik-adik? Belum ada, Kak. Belum ada. Jadi jelas semua ya? Iya, Kak. Jelas, Kak. Oke. Iya, Kak. Jelas ya. Saya stop share. Ya, kembali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian yang sudah setia mengikuti pemaparan kami pada hari ini. Nah, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan semoga apa yang sudah disampaikan dapat dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.